Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita masih berada di akhir surat ke-13, surat Ar-Rahman. Kita lanjutkan mulai ayat 32. Surat Ar-Rahman, surat ke-13. Kita lanjutkan mulai ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Wa amlaytu lilladzina kafaru thumma aqaltuhum. Wa amlaytu lilladzina kafaru thumma aqaltuhum. Fa kaifa kana iqab. Wa kaifa kana iqab. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi suraka'a qul sammuhum. Wa ja'alu lillahi suraka'a qul sammuhum. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qawl. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qawl. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Lahum 'adzabun fil hayati dunya. Lahum 'adzabun fil hayati dunya. Wa la'adzabul akhirati asad. Wa 'adzabul akhirati ashaq. Wa ma lahum minallahi min waq. Wa ma lahum minallahi min waq. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Tajri min tahtihal anhar. Tajri
ladzina taqaw tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina nar. wa uqbal kafirina nar. Ya, kita pahami dulu. Walaqadis tuhzina birusulin min qabli, dan sungguh telah diperolok-olokkan. Ya, istuhzi, diolok-olokkan. Ya, birusuli, rasul-rasul min qabli, sebelum Nabi Muhammad. Jadi sudah banyak rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW itu diolok-olokkan oleh kaumnya. Ya kan, sudah kita pahami dalam Al-Quran, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishaq, ada Yakub, ada Nabi Soleh, ada Nabi Hud, ada Nabi Sohaib, ada Nabi Yusuf, dan seterusnya. Ada Nabi Musa. Fa'amla itu lilladzina kafaru tsumma aqaltuhu, maka Allah beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian Allah binasakan mereka. Jadi bukan hanya kepada para nabi, para rasul yang dahulu-dahulu, itu sampai zaman kapanpun, dimanapun, orang-orang yang mengolok-olokkan putusan Allah, mengolok-olokkan tuntunan Allah dan Rasul, itu hanya diberi tangguh sebentar di dunia. Ya, beri tangguh itu ada yang sampai umur 60 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Dan itu sangat sebentar dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Nah, setelah itu kemudian mereka dipaksa untuk menyadari kesalahannya ketika menjelang ajal datang. Maka di akhir disebutkan pakai fakana iko, alangkah hebatnya siksaan Allah itu. Jadi baru di dunia coba kita perhatikan bagaimana kesudahan umat Nabi Nuh, tenggelam semua kan. Bagaimana kesudahan umat Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lot, ya kan? Ada yang disiksa Allah di dunia ini dengan guntur, dengan petir. Ada yang dengan hujan batu. Ada yang dengan apa itu si gempa, ya kan? Ada yang dengan angin, masuk angin lamanya sampai 7 malam 8 hari. Nah, itu menunjukkan kaifakana iko, alangkah hebatnya siksa Allah itu. Jadi kalau era sekarang ini mungkin orang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, itu masih belum datang siksa, belum datang azab. Itu hanya persoalan waktu saja. Bukan berarti akan bisa bebas, bukan berarti bisa lari dari siksa Allah. Jadi kalau misalnya berbuat tidak jujur atau berbuat curang, itu belum bisa diungkap oleh manusia, bukan berarti pertanggungjawaban dengan Allah sudah selesai. Belum. Di dunia saja belum selesai, apalagi besok di akhirat. Dengan apaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya?
Apa Tuhan Allah yang menguasai menjaga semuanya, yang mengutus malaikat untuk selalu mengawasi, yang Allah menciptakan kulit pada setiap manusia yang nanti bisa bercerita, yang Allah menciptakan tangan nanti menjadi saksi semuanya, kaki juga begitu. Waja'alu lillahi syuraka'akul samuhu, mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Ya, katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Ada yang mempersekutukan Allah dengan berhala, ada yang dengan nafsu, ada yang dengan hobi, ada yang dengan kekuasaan, jabatan, pengumpulan harta, sampai melupakan menghambakan diri pada Allah. Ya. Coba itu nanti seperti apa? Ya. Antunabbi'unahu bima la ya'lamu fil am bidzahirin minal qaul. Atau apakah kamu hendak memberikan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi apakah kamu akan beri kepada Allah padahal hal itu sama sekali tidak kamu ketahui? Ya. Padahal Allah itu Maha mengetahui semua yang ada di bumi. Jadi ini disebutkan fil ambido diri minal qaul. Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan kepada lahirnya saja, tapi nggak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Atau kalau orang itu membuat skenario, membuat perencanaan jahat, itu kalau tidak diungkap oleh manusia, apa berarti sudah bebas dari pertanggungjawaban kepada Allah? Kan tidak bisa begitu. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka. Nah, dan dihalanginya dari jalan yang benar. Jadi yang menjadikan perencanaan jahat, tipu daya, merasa itu hebat, itu sebetulnya karena dibujuk, dipengaruhi oleh setan. Lah besok setan cuci tangan, setan tidak mau bertanggung jawab, akhirnya sama-sama menyesal. Wa man yudlilillahu fama lahu minha. Dalam barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Nah, Allah memberikan hidayah, memberi petunjuk. Cuma orang-orang itu banyak yang berada pada lingkungan situasi kondisi yang menjadikan mereka tidak bisa menerima petunjuk. Misalnya apa? Terperangkap oleh lingkungan, terperangkap oleh sistem, terperangkap oleh pada umumnya orang. Seakan-akan yang diikuti itu hanya kebanyakan, tetapi tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Lahum adzabun fil hayati dunya, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia. Di dunia ini sudah penuh azab. Kenapa? Selalu was-was, selalu khawatir. Nanti kalau ketahuan gimana? Nanti kalau terungkap gimana? Jadi misalnya pada suatu periode 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya belum diungkap, tapi bukan berarti 15 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya itu tidak terungkap. Ada loh yang kejahatannya 2010, 2011 sekarang baru diungkap.
Ada kan? Ada malah yang orang-orang sudah sama melupakan, tapi yang melakukan tidak lupa. Ternyata dilacak melalui jejak digitalnya, dari mana aliran dana kemana, ternyata bisa diungkap kembali. Ya, orang yang berbuat salah itu di dunia sudah kena azab, siksa dari rasa sendiri. Bapak Ibu masih ingat kan kemarin-kemarin ketika orang-orang yang merasa memiliki kekuatan luar biasa membuat benteng-benteng, membuat tempat pengamanan yang luar biasa, membuat perencanaan jahat berlapis-lapis. Ternyata Allah mendatangkan azab bukan dari sebab dohir. Ternyata dimunculkan rasa was-was, rasa takut dari diri sendiri. Mulai banyak orang ketakutan perbuatan jahat yang dilakukan oleh diri sendiri dan bersama-sama. Jadi walaupun tidak diungkap oleh kepolisian, tidak diungkap oleh kejaksaan, tidak diungkap oleh Irjen BPK, BPKP, walaupun mungkin CCTV-nya bisa dirusak supaya tidak jadi bukti, ternyata itu muncul rasa khawatir, rasa was-was pada pikiran sendiri. Itu yang menghantui, itu yang bayang-bayang. Maka kenapa orang dohirnya kelihatannya semakin melimpah harta benda, semakin secara materi tercukupan, tapi kok nggak bisa tenang hidupnya, mencari ketenangan kemana-mana nggak ketemu. Padahal tempat itu mudah, asal pagi-pagi datang ke masjid, nanti langsung bisa tertidur di masjid. Tapi ini banyak yang nggak ketemu cari ketenangan. Sampai itu nyewa hotel bintang 5 yang harganya mungkin sampai sekian puluh juta, nggak bisa juga tenang. Banyak yang begitu kan? Loh, ada yang nyewa hotel puluhan juta semalam, itu hanya untuk tempat naruh barang. Habis itu nanti nggak bisa tenang di situ. Dia mau keluar kemana? Nggak tenang juga. Karena ketenangan itu tidak semata-mata ditentukan oleh fasilitas fisik. Mungkin orang bisa membeli, membayar, menyewa sarana sampai ratusan juta, tetapi orang tidak bisa membeli ketenangan. Orang tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya mau nggak Bapak Ibu? Padahal seandainya mereka mau datang ke masjid pagi-pagi, insya Allah jadi tenang gitu. Nah, kembali ke sini. Lahum ngadabun fil hayati dunya. Bagi mereka adab dalam kehidupan dunia. Wala adabul akhirati asak. Dan sesungguhnya adab akhirat adalah lebih keras lagi. Jadi ternyata yang hidup di dunia itu tidak bisa tenang hidupnya, dihantui oleh kesalahan, selalu diusik oleh nuraninya. Nuraninya ingatkan, mbok kamu itu tobat saja. Terus nafsunya, gimana malunya pada rakyat kalau tobat. Nanti suatu ketika nuraninya mengingatkan lagi, hukum masih ada kesempatan tobat saja. Nafsunya tutup-tutupi, gengsi lah. Terus terjadi tarik ulur itu kan, nggak bisa tenang dong. Ujung-ujungnya nanti ketika menjelang ajal, baru dia sadar sesadar-sadarnya. Padahal itu semua baru siksaan, sifatnya DP. Hanya sedikit di dunia ini. Padahal Allah berkata, wala adzabul
akhirati asaq. Padahal adab akhirat itu jauh lebih keras, jauh lebih berat. Wa malaku minallahi miwak. Dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Makanya kalau merasa hebat, merasa luar biasa, merasa ketika membuat berbagai macam dari satu kejahatan berikutnya sampai tidak terhitung sudah berapa kali, jangan merasa hebat karena belum terbongkar. Itu hanya Allah memberi tangguh saja, suruh senang-senang sebentar. Nanti begitu menjelang ajal, itu diperlihatkan semua perjalanan hitamnya, terus diperlihatkan ke depan siksa kubur, siksa neraka. Itu takutnya luar biasa. Seandainya orang yang sudah di alam kubur itu bisa memberitahu yang masih hidup di dunia, mungkin mereka memberitahu, tapi nggak bisa kan? Nggak bisa memberitahu, sudah putus hubungan. Jadi berapa miliar saja yang alami seperti itu. Ya. Itu misalnya ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, itu kan bisanya hanya Allah memberitahukan di dalam Quran bahwa ketika menjelang ajal datang, dia ingin bertobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Itu kan pemberitahuan dari Allah. Tapi kan Fir'aunnya sendiri nggak bisa memberitahu kepada yang masih hidup di dunia, iya kan? Nah, ini yang orang itu seringkali main-main terhadap hal yang goib, ngira-ngira sendiri. Padahal yang sudah pasti benarnya itu yang ada pada Al-Quran. Terus matalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Sebaliknya, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun kelihatannya di dunia ini selalu ditipu-tipu terus, ya karena kepicikan mereka, kepintaran untuk menipu, merasa hebat. Tapi orang yang bertakwa terus saja, ya nggak usah kena pengaruh itu, tetap aja ngikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah itu nanti disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Digambar sebagai tajri min tahtihal anhar. Di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau sekarang belum bisa membuat istana, yang istana itu di bawahnya itu sungai yang mengalir, ya nggak usah membuat di dunia. Yang kan dibuatkan Allah di surga, iya kan? Ukulaha daimun wadilluha. Nah, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Jadi nggak usah menyesali orang sakit bumi. Kenapa dengan kebun buahnya kok ditebangi? Padahal buah jambu kalau dibiarkan mungkin walaupun tidak sebagus jambu yang dikirim oleh Pak Jundi, tapi mungkin tidak seperti itu. Nggak usah disesali. Ngapain sih sudah untuk bisa bila diungkap-ungkap kembali? Jadi harus betul-betul apa itu sepenuhnya karena lillah. Jangan lagi sesuatu yang sudah digunakan fisabilillah diungkap-ungkap kembali. Itu bisa-bisa membatalkan amal. Ya sudah sepenuhnya. Ya karena untuk fisabilillah ya sudah. Semuanya serba lillah. Karena besok di surga ukuluha daimun wadilluha. Ya buahnya tak henti-henti, ya, terus datang, terus apapun yang dibutuhkan akan datang. Sedang demikian pula naungannya. Tilka muballadzina taqaw.
itulah tempat kesudahan orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya ada dua tempat kan di akhirat, neraka atau surga. Dan orang ya hanya dikolongkan jadi dua. Walaupun di dunia ini alirannya berpuluh-puluh ratusan, tapi sebetulnya hanya dua. Orang yang iman, amal soleh, orang yang bertakwa, orang yang mau menerima sepenuhnya tuntunan Allah dan Rasul, dengan orang yang tidak. Ya, orang yang tidak ini kan jenisnya juga tak terhingga banyaknya. Wa uqbal kafirinan nar, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir itu ada di neraka. Loh, sekarang kurang jelas apa? Itu hanya dua ungkapan, tapi isinya betul-betul bertolak belakang. Yang satu ungkapan, tilka uballadzina taqaw, itulah tempat kesudahan orang-orang yang bertakwa. Surga itu tadi. Sebaliknya, wa mubbal kafirinan nar, sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Sebetulnya satu ayat ke-35 surat Ar-Rahman itu sudah sangat jelas. Jadi walaupun ayatnya pendek, itu sudah memberikan gambaran yang jelas antara surga dengan neraka. Orang yang takwa tempatnya di surga, orang yang kafir tempatnya di neraka. Lo, masalah orang tidak percaya itu urusan masing-masing orang. Orang boleh percaya, boleh tidak, tapi ini pasti terjadi. Yang kebenarannya 100% itu ya firman Allah itu. Karena kalau kebenaran quick count ya nggak bisa dijamin. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina atainahumul kitab, Walladzina atainahumul kitab, yafrahuna bima unzila ilaik, yafrahuna bima unzila ilaik, wa minal ahzabi ma yunkiru ba'dhah, wa minal ahzabi man yunkiru ba'dhah. qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih, Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya, Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm, malaka minallahi min waliyyin wala waq, Malaka minallahi min waliyyin
kitab likulli ajalin kitab. Ya. Walladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah Allah berikan kitab kepada mereka. Yaqra'una bima unzila ilaihi, mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, ya, kepadamu, pada kamu nabi, kamu rasul. Ya. Wa minal ahzabi mayungkiru ba'dullah, dan di antara golongan-golongan itu ada yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dapat wahyu, dianggap dari Nabi jadi Rasul, ya, itu ada orang yang menerima, ada yang mengingkari. Jadi yaitu sepanjang masa sampai sekarang juga begitu. Ada yang menerima, ada yang mengingkari. Nah, orang yang mengingkari itu bisa terjadi secara bersekutu. Ya, mereka tidak sendirian, tetapi bisa bersama-sama. Qul innama umirtu an a'budallah, katakanlah sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah, wala usyrika bih, dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi semata-mata mengesahkan Allah, semata-mata mentauhidkan Allah. Ya, innama umirtu an a'budallah wala usyrika bi ilaihi ad'u, hanya kepada Allah aku menyeru manusia, wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepada Allah semata aku kembali. Ya, ayat ini menunjukkan manusia harus secara keseluruhan, harus secara totalitas manakala menerima kebenaran wahyu, menerima kebenaran Al-Quran. Tidak boleh setengah-setengah, harus betul-betul mengesahkan Allah. Tidak boleh ada sekutu apapun terhadap Allah. Nah, ilaihi ad'u, hanya kepada Allah semata aku menyeru manusia, wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepada Allah semata aku kembali. Bahkan dari anzalna hukman arabiyyah, demikianlah Allah telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Ya, menurunkan Al-Quran mengenai aturan-aturan hukman arabiyyah yang berbahasa Arab. Wa ini tabat ta'awa agum ba'da ma'ja'aka minal ilm, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, jadi bagaimana? Malaka minallahi min wali, maka sekali-kali tidak ada pelindung sama sekali, walawak, dan sama sekali tidak akan ada yang memelihara selain daripada Allah. Jadi kalau orang Islam ini tidak mengikuti Al-Quran yang diturunkan berbahasa Arab secara totalitas, secara keseluruhan, tetapi sebagian-sebagian mengikuti hawa nafsunya, maka bala ini tabata ahwa ahu ba'da ma ja'akal, dan seandainya kamu
mengikuti hawa nafsu mereka. Setelah datang pengetahuan, setelah wahyu Al-Quran turun, tapi masih mengikuti kemauan mereka, masih mengikuti nafsu, malaka minalli wali walanakwan, maka sama sekali tidak akan pernah ada yang melindungi, tidak ada pula yang akan memelihara kecuali Allah. Artinya Allah sama sekali sudah tidak mau menjadi pelindung, Allah sudah tidak mau sama sekali menjadi pemelihara orang-orang yang setelah jelas datangnya Al-Quran tapi masih mengikuti kemauan-kemauan mereka. Walaqad arsalna rusulan min qabli. Sungguhnya Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum kami. Wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Dan Allah memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dzurriyyah keturunan. Wa makanil rasulin ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi semua wahyu yang diterima rasul itu 100% itu dari Allah. Tidak ada yang buat-buat Nabi sendiri. Jadi semuanya itu biiznillah. Walikulli ajalin kitab. Bagi tiap-tiap masa itu ada kitab, ada waktu tertentu, ada batasnya. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Wa indahu ummul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum. Au natawaffayannaka fa innama alaikal balagh wa alainal hisab. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Wa huwa sari'ul hisab. Wa huwa sari'ul hisab. Wa qad makara alladhina min qablihim. Laqad makara alladziina min qablihim. Walillahil makru jami'an. Walillahil makru jami'an. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar.
yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, itulah takdir qadar dari Allah. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, dan jika Allah perlihatkan kepadamu sebagian dari siksa yang Allah ancamkan kepada mereka, au natawafayannaka, atau Allah mewafatkan kamu, fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja. Ngalainal hisab, sedang kamilah yang menghisab perbuatan mereka. Jadi tugas Nabi itu semata-mata menyampaikan. Kita sebagai pengikut Nabi juga semata-mata menyampaikan. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian tidak mau menerima, kemudian Allah mengancamkan kepada mereka atau mewafatkan mereka, ya sudah sepenuhnya tugas kita itu hanya menyampaikan. Itu nanti sepenuhnya pada Allah. Allah yang akan menghisab. Nanti masing-masing dari manusia sudah ada buku catatannya. Masih ingat kan? Ada dua jenis buku. Satu buku yang keburukan namanya sijil. Kitab yang kebaikan namanya Iliyun. Yang terima sijil tempatnya di neraka, yang terima Iliyun tempatnya di surga. Itu semuanya nanti sudah ada semua perangkatnya. Awalam yarau an-nanak til arado, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir itu, ya nankusuha min atrafiha. Nah, lalu Allah mengurangi daerah-daerah orang-orang kafir tadi sedikit demi sedikit, min atrafiha, dari tepi-tepinya. Jadi dulu ketika Islam sedang tumbuh berkembang, itu pengaruh kekuasaan orang kafir itu berkurang. Semakin banyak, semakin lama, semakin banyak terima tuntunan Allah itu. Sehingga sampai 2/3 bola dunia ini itu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Wallahu yaqumu la mu'aqqiba li hukmi. Nah, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendak Allah. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah bahwa sari'ul hisab, dialah yang maha cepat hisabnya. Jadi hisab dari Allah, pembalasan dari Allah itu sangat cepat. Waqad makara alladziina min qablihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang membuka makar sebelum mereka, walillahi makru jami'a. Nah, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam pengetahuan Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi dikira kalau orang-orang membuat makar itu enggak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Disebutkan walillahil makru jami'a. Allah mengetahui seluruh makar itu. Ya'lamuna taksibu kullu nafs,
Allah mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri manusia. Wa saya'lamul kufaru lima kebadan. Orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa ya kesudahan yang baik itu. Jadi sebetulnya orang kafir juga tahu bagaimana kesudahan yang baik, bagaimana kesudahan yang sebaliknya. Ya dengar-dengar juga ada surga, ada neraka. Maka seringkali juga terucap dari mulut mereka kata-kata yang diambil dari Quran. Kadang juga Masya Allah gitu, ya Insya Allah begitu kan? Ya karena pernah dengar-dengar gitu. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Lasta mursala. Orang-orang kafir itu mengatakan kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dengan kamu. Kemudian wa man indahu ilmul kitab, dan antara orang yang mempunyai kitab, orang yang memahami kitab. Maksudnya apa? Ya orang-orang kafir itu walaupun tidak mengakui kenabian, sampai mereka mengatakan lasta mursala, kamu bukan rasul ya. Tapi sadarlah bahwa Allah itu menjadi saksi. Allah Maha mengetahui antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang mau menerima kebenaran kita. Itu Allah sepenuhnya Maha mengetahui. Maka dari surat Ar-Rahman di bagian akhir ini, itu intinya bahwa kita itu dalam berpegang teguh kepada wahyu yang diterima Nabi, itu jangan sampai goyah. Walaupun orang-orang kafir itu tidak percaya, orang-orang kafir tidak mengakui kerasulan, tidak mengakui kenabian, tidak mengakui kebenaran kitab suci, tapi kita semua jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Nah ini surat Ar-Ra'd sudah selesai. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat berikutnya, surat ke-14, surat Ibrahim ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesadaran, kemampuan pada kita semua untuk senantiasa bisa istiqomah untuk memahami dan berpegang teguh dari kitab suci Al-Quran. Nanti sholat maghrib, setelah sholat maghrib, Bapak Ibu yang menyempatkan tempat kajiannya di Masjid Al-Muhtadi di perumahan Purwomartani, di perumahan Purwomartani yang paling selatan. Silakan yang memungkinkan waktunya, kesempatannya untuk bisa hadir bersama-sama. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.